Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berteman dengan orang yang saleh akan memberikan banyak manfaat. Di antaranya adalah dapat memperkuat iman, membentuk kepribadian positif dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang akan cenderung mengikuti agama dan kebiasaan temannya. Oleh karena itu, memilih teman yang saleh itu sangat penting agar kita tidak terjerumus pada pengaruh buruk ataupun perbuatan-perbuatan tercela. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, termasuk dalam hal pertemanan ataupun persahabatan. Dan di antara adab-adab pertemanan yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita berteman hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia bersatu karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandung perintah agar kita menjalin pertemanan dan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapatkan manfaat yang besar di dunia bahkan di akhiratnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain bersabda, salasun, ada 3 hal, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, yang jika ketiga hal itu ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan lezatnya iman. Apa saja? Beliau mengatakan, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada selain keduanya, daripada siapapun. Kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah illa lillah. Yang kedua adalah mencintai seseorang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Dan yang ketiga adalah tidak suka, tidak senang dia kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini pun mengandung perintah untuk kita mencintai ataupun berteman dengan saudara kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin merasakan lezatnya iman,
hendaknya dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara adab berteman yang kedua adalah memilih teman yang baik. Seorang muslim yang baik, yang ingin selamat agamanya, hendaklah dia memilih teman yang baik atau teman yang saleh. Sebab teman bergaul itu sangat mempengaruhi kepribadian kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kita atau salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai temannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau berkata, demi Allah, kami tidaklah melihat seseorang berteman kecuali dengan yang setipe atau yang sejenis atau yang sifatnya sama. Maka hendaknya kalian berteman dengan hamba-hamba Allah yang saleh, agar kalian bisa bersama dengan mereka atau seperti mereka. Kemudian ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau ditanya, kepada siapa kami bermajelis? Maka beliau menjawab, kepada seorang yang jika engkau melihatnya engkau ingat Allah Subhanahu wa taala. Amalannya pun mendorong kalian kepada akhirat dan ucapannya menambah ilmu bagi kalian. Dan selanjutnya Ibnu Hibban rahimahullah berkata, seorang yang berakal tidak akan bersahabat dengan orang-orang jahat. Beliau juga berkata, 4 hal yang termasuk kebahagiaan bagi seorang muslim, di antaranya adalah istri yang senantiasa taat kepadanya, kemudian anak-anak yang saleh, teman-teman yang baik, dan rizkinya di dalam negerinya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara adab berteman adalah menjaga kerukunan antar sesama. Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga kerukunan antar sesama demi terciptanya kehidupan yang harmonis, aman dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Status mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Untuk itu kita harus saling menjaga kerukunan antar umat manusia. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunafira, wa tatawwa'a wa la takhtarifa. Berilah kemudahan dan jangan membuat sulit orang lain. Berilah kabar gembira yang membuat orang senang dan jangan membuat orang lain lari dari agama Islam. Kemudian serta hendaknya kalian hidup rukun serta tidak berselisih. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah adab yang senantiasa harus dijaga oleh setiap muslim, dan diantaranya adalah yaitu menjaga kerukunan antar sesama. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, lemah lembut kepada teman. Teladan kita Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya sangat besar kasih sayangnya kepada orang lain. Di dalam surat Al-Fat ayat 29 disebutkan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir dan tetapi berkasih sayang sesama mereka. Quran surat Al-Fat 29. Rasulullah SAW bersabda, maka rifqa fi syai'in illa zanah wala nuzi'a min syai'in illa syanah. Sikap lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah,nya, menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, mahlan ya Aisyah, tenanglah wahai Aisyah, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Untuk itu termasuk adab berteman adalah lemah lembut kepada teman kita. Kemudian yang kelima,
tidak berlebihan dalam mencintai teman kita. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Bisa jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti menjadi orang yang kamu benci, dan bencilah orang yang kalian benci sekadarnya. Bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang kamu cintai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, wahai Aslam, janganlah rasa cintamu berlebihan dan jangan sampai kebencianmu membinasakanmu. Aslam kemudian berkata, maksudnya bagaimana? Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau mencintai seseorang, janganlah berlebihan seperti halnya anak kecil yang menyenangi sesuatu dengan berlebihan. Jika engkau membenci seseorang, jangan sampai kebencianmu itu membuatmu menginginkan orang yang kamu benci itu celaka atau binasa. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, hendaknya kalian mencintai jangan berlebihan dan jangan membenci tidak berlebihan. Telah ada orang-orang yang berlebihan dalam mencintai satu kaum, akhirnya binasa. Ada pula yang berlebihan dalam membenci suatu kaum dan mereka pun binasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian adab yang keenam dalam berteman yaitu menerima kekurangan teman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia tidak senang satu akhlaknya, niscaya dia akan senang dengan akhlak yang lainnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, walaupun hadis ini berkaitan tentang suami istri, ya janganlah seorang suami membenci istrinya, ya, karena dia akan, meskipun dia benci dengan akhlak yang satunya, dia akan ridho dengan akhlak yang lainnya. Meskipun hadis ini berkaitan tentang suami istri, namun juga berlaku dalam adab pertemanan kita. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, ketahuilah, jika engkau mencari seorang yang bersih dari kekurangan, seorang yang suci, niscaya engkau tidak akan mendapatkannya. Barang siapa yang kebaikannya lebih mendominasi daripada kejelekannya, maka itulah yang dicari, yang bisa kita jadikan teman. Kemudian ada berteman yang terakhir, yang ketujuh, yakni tidak mencerca, tidak menghina teman kita. Mencerca teman ini mengesankan bahwa kita tidak sabar dalam menjalin persahabatan dengannya. Tidak sepantasnya kita mencerca teman kita dalam hal apapun, baik yang besar maupun yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasfahis safhal jamil, yang artinya maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Quran surat Al-Hijr ayat 85. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dan berkata, yakni ridho dan tanpa mencercanya. Rasulullah SAW memberi teladan terbaik untuk umatnya. Beliau tidak pernah mencerca meskipun kepada pelayannya yang berbuat salah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, aku telah menjadi pelayan Rasulullah SAW kurang lebih selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun beliau berkata tidak pernah beliau berkata tentang apa yang kulakukan, kenapa engkau lakukan, dan tidak pernah pula ketika aku tidak melakukan sesuatu kemudian beliau berkata, kenapa engkau tidak lakukan ini dan ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Marwazi rahimahullah berkata, banyak mencerca adalah sebab putusnya hubungan persahabatan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah adab-adab pertemanan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita.
sehingga akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tetap istiqomah dalam menjalankan adab-adab Islami dan mengkaruniakan kita teman-teman yang saleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.